Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, masih maqalah yang ke-35. Wan nasu tanqasimu ila arba'ati aqsamin kama qalahu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani quddisa sirruhu. Ini ada faedah dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Manusia itu terbagi menjadi 4 bagian. Jadi manusia itu jadi 4. Sebagaimana telah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa manusia itu ada 4 macam. 4 bagian. Nah, yang pertama, rajulun la lisana lahu wa la qalba. Orang yang tidak punya lidah, tidak punya hati. Lidah tidak punya, hati tidak punya. Bukan tidak punya lidah dan tidak punya hati yang sebenarnya. Ini kiasan. Kiasan saja. Lidah punya, hati juga ada. Maksudnya lidahnya itu dikatakan tidak punya lidah karena tidak pernah bicara sesuatu yang memberikan manfaat orang lain. Ngomongnya ngomong ya kalau ndak bohong ya, nipu, ngadu domba, Jadi yang keluar dari mulutnya itu yang tidak baik. Sehingga Syekh Abdul Qadir mengatakan seperti orang ndak punya lidah, Karena lidahnya tidak bermanfaat. Dan tidak punya hati karena memang hatinya tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seakan-akan dia tidak punya hati. Ini orang pertama ini. Orang yang tidak punya lidah dan tidak punya hati. Wahwa al-asi al-ur al-ghabi. Nah, orang yang tidak punya lisan, tidak punya hati ini adalah orang yang maksiat, al-asi. Ahli maksiat, al-ur, orang yang bejat, al-ghabi orang yang dungu, ahli maksiat yang tidak berakhlak dan orang yang dungu tidak punya ilmu, tidak mau ngaji dan tidak punya ilmu. Ghabi makanya. Kalau ghabi itu lebih jelek daripada al-jahil. Kalau orang jahil dia bodoh tapi masih mau belajar. Tapi kalau ghabi ini udah bodoh tapi tidak mau belajar. Ini ghabi namanya ini. Tahu dirinya itu tidak ngerti tapi tidak mau belajar. Nah, ini repot orang seperti ini. Makanya dikatakan ghabi ini. Nah, dia paham, dia tidak tahu. Tapi tidak mau belajar. Nah, itu ghabi kan lebih jelek daripada orang bodoh. Kalau orang jahil dia masih mau. Dia tahu dirinya bodoh tapi dia mau belajar, mau ngaji. Fahzar, maka berhati-hatilah antakunan mohon engkau jangan sampai menjadi dari golongan mereka orang-orang ini. Orang yang tidak punya hati, tidak punya lisan. Wala takum fihim, dan jangan kamu berada di tengah-tengah mereka. Fa innahum ahlul azab, karena mereka ini orang yang ahli azab, orang-orang yang akan disiksa oleh Allah. Jangan dekat-dekat. Nanti kamu kalau dekat mereka, ngumpul sama mereka, akan kena siksa Allah juga. Karena Allah kalau nurunkan azab kan merata. Nah, ketika kita ngumpul sama orang-orang seperti itu, kita juga akan kena orang-orang yang suka maksiat, yang jauh dari Allah, yang lisannya senantiasa berbicara yang tidak baik. Nah, ini yang pertama ini. Orang yang harus kita jauhi, dan kita berhati-hati jangan sampai menjadi orang seperti ini, orang yang tidak punya lisan dan juga tidak punya hati. Artinya lisannya tidak digunakan untuk bicara yang baik-baik, tidak untuk menasihati, malah untuk ngumpat, meribah dan berbohong dan berbagai hal-hal yang lain. Dan hatinya tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun lahu lisanun bila qalbin fayantiqu bil hikmati. Yang kedua, orang punya lisan. Lisan punya, tapi tidak punya hati. Punya lisan, tidak punya hati. Fayantiqu bil hikmah. Nah, siapa orang ini? Orang yang mengucapkan mutiara hikmah, pandai menasehati, pandai dia berceramah, wala ya'mal biha, tetapi tidak ngamalkan. Ngomong tok.
ngomong, pandai ngomong, bicara, tapi tidak mengamalkan apa yang dia omongkan. Nah, nasihati pandai, keluar dari mulutnya mutiara hikmah, berbagai macam mutiara ilmu, tetapi dia sendiri tidak mengamalkan. Ini orang yang punya lisan tapi tidak punya hati. Jadi apa yang dia keluarkan itu tidak masuk ke dalam hatinya. Yad'un nasa ilallah wa huwa yafir minhu. Dia mengajak orang untuk menuju Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, sementara dia sendiri lari dari Allah SWT. Dia ngajak orang supaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, supaya banyak berzikir. Dia sendiri lalai. Dia sendirilah lari dari Allah, tidak mau dekat dari Allah. Ini orang yang punya lisan tapi tidak punya hati ini. Fab'ud minhu, maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau engkau melihat orang seperti ini, menjauhlah dari orang itu. Menjauh darinya, li'alla yakhtifaka biladhizi lisanihi, agar kamu tidak terbuai oleh lisan manisnya. Nah, jadi agar dia tidak yakhtibuka, ini menculikmu dengan kelezatan lisannya manis, bicara manis itu supaya kamu tidak terbuai. Nah, jauhi dia orang seperti ini, orang yang hanya bisa ngomong, bisa pandai ngomong, tapi tidak pandai beramal, tidak mengamalkan ilmunya. Jadi beliau Syekh Abdul Qadir Jailani menyuruh untuk menjauhi orang seperti ini supaya tidak terbuai dengan lisannya yang manis tadi. Fatahriquka naru ma'asihi wa yaqtuluka natnu qalbihi, sehingga kalau kamu dekat sama orang ini, api maksiatnya akan membakar kamu, dan busuknya hatinya akan membunuhmu. Kebusukan hatimu justru kebusukan hati orang tadi justru akan membunuh dirimu. Nah, maka beliau menyarankan untuk menjauhi orang yang hanya pandai bicara tersebut. Kemudian yang ketiga, macam orang yang ketiga, rajulun lahu qalbun bila lisan. Nah, ini yang baik. Orang yang memiliki hati tapi tidak punya lisan. Wa huwa mu'minun satara Allah Ta'ala an khalqihi. Dia adalah orang yang beriman yang ditutup oleh Allah dari makhluknya. Tidak pandai bicara, juga tidak pandai ceramah, tidak pandai nasihati orang, tapi punya hati. Jadi kalau orang dekat sama dia, orang itu jadi ingat kepada Allah SWT. Melihat wajahnya, orang itu jadi ingat akhirat, ingat Allah SWT. Ini orang yang punya hati ini, hatinya bersih. Tidak suka ngomongi orang, tidak suka mencela orang, tidak banyak omong, tidak bisa ngomong memang, Nah, sehingga diibaratkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tidak punya lisan, karena memang tidak bisa ngomong. Nah, jadi dia menasehati lewat ahwalnya, lewat keadaannya, lewat perbuatan. Perbuatannya itu menasehati orang sekitarnya. Orang yang ditutup oleh Allah dari makhluknya. Wa bassarahu bi uyubi nafsi, dan orang ini Allah perlihatkan kepadanya aib dirinya, sehingga dia tidak mau ngurusi aib orang lain. Dia merasa dia sibuk ngurusi aib dirinya saja, karena merasa dirinya masih punya banyak aib, sehingga tidak sibuk ngurusi aib orang lain ini. Wa nawwara qalbahu, dan Allah terangi hatinya. Orang tadi, orang yang ketiga ini orang yang tidak punya lisan, orang yang punya hati tapi tidak punya lisan. Allah terangi hatinya, wa arrafahu ila mukhalatatin nas, dan Allah beritahu dia tentang bahayanya bergaul dengan orang lain, bergaul dengan manusia. Allah, sehingga dia tidak mau banyak ngumpul sama orang. Jadi kalau keluar itu, kalau ada hajat-hajat kebutuhan dia keluar, kalau enggak ya di rumah. Jadi sudah diberitahu oleh Allah SWT bahayanya ngumpul dengan manusia. Wa syu'mal kalami, dan Allah beritahu dia bahwasanya kesialan pembicaraan itu. Jadi sehingga dia tidak mau ngomong. Nah, karena Allah sudah ngasih tahu bahwasanya banyak omong itu berbahaya. Fahadha rajulun waliyullah mahfuzun fi satrillahi ta'ala. Nah, ini orang adalah
wali Allah. Ya. Ini orang adalah wali Allah yang dijaga dalam saternya, dalam tutupnya Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal khair kullu khair indahu, segala kebaikan ada pada orang tersebut. Nah, segala kebaikan ada pada orang tersebut. Padunaka wa mukhalatatahu wa khidmatahu fayuhibbukallahu taala. Maka hendaklah kamu berusaha bergaul sama orang tersebut, dekati orang tersebut dan layani dia, berkhidmat dengan orang seperti itu, maka Allah akan mencintaimu. Karena dia adalah orang yang dicintai oleh Allah SWT. Nah, maka kamu kalau berkhidmat dengan dia, dengan orang seperti itu, kamu bergaul dengannya, Allah pun akan cinta kepada kamu. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang keempat, rajulun ta'allama wa 'allama wa 'alima wa 'amila bi ilmihi. Ya. Nah, yang keempat ini orang yang belajar, kemudian dia mengerti, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Ya, ini juga baik ini. Ya. Jadi yang ketiga, yang keempat ini orang-orang yang baik. Ya. Kalau tadi yang ketiga itu orang yang tidak banyak bicara, tapi hatinya bersih. Ya. Ini orang yang keempat ini orang yang belajar, kemudian dia mengerti, jadi alim, kemudian mengamalkan ilmunya. Wahwal alim billah wa ayati. Inilah orang yang mengenal Allah, ya, orang yang dititipkan ilmu oleh Allah untuk mengajar kepada makhluknya. Ya. Wa ayati, dan mengerti akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Istauda'allahu qalbahu gharaiba ilmihi. Allah telah titipkan di hatinya ilmu-ilmu yang gharib, ilmu-ilmu yang asing, yang gharib, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Allah titipkan, karena ilmu itu dari Allah. Belajar ini hanya proses. Proses. Yang ngasih ilmu adalah Allah. Tapi Allah tidak akan mengasih ilmu kecuali lewat proses. Ada memang orang sebagian yang tidak lewat belajar tapi dikasih ilmu. Tapi pasti ada prosesnya. Biasanya khidmah, karena khidmah dengan seorang ulama, seorang syekh, akhirnya dia diberi ilmu oleh Allah karena keikhlasannya dalam berkhidmah. Walaupun tidak belajar tapi diberi ilmu oleh Allah SWT. Ya. Tetap melalui proses. Ya. Jadi tetap tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan alim, itu tidak ada. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan alim. Pasti ada proses, sehingga dia itu diberi ilmu oleh Allah SWT. Jadi kalau kita ingin memperoleh ilmu, tetap harus melalui proses belajar. Itu syarat, sebagai syarat. Wa syaraha sadrahu liqabulil ulum, dan Allah terangi dadanya untuk menerima ilmu-ilmu Allah. Karena ilmu Allah itu tidak sembarang, tidak bisa masuk kecuali ke dalam dada orang yang sudah diterangi oleh Allah, sehingga ilmu Allah bisa masuk. Fahzar an tukhalifuhu, maka berhati-hatilah kamu untuk berselisih dengan orang ini. Wa tujanibu, dan menjauhinya. Wa tatrukuruju ila nasihatihi, dan engkau tinggalkan kembali pada nasihatnya. Artinya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani menasihati ketika engkau melihat orang seperti ini, orang alim mengamalkan ilmunya, orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang berdakwah dengan lisan dan hatinya, maka hendaklah engkau jauh, engkau dekati, jangan sampai engkau berselisih dengan orang itu, orang seperti itu. Jangan sampai engkau lari dari nasihatnya. Dalam engkau kejar terus nasihatnya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini 4 macam manusia. Mudah-mudahan kita tergolong dari 2 manusia yang terakhir. Jangan sampai kita digolongkan dari golongan yang pertama dan yang kedua tadi.